saya ingin sekarang silakan Bu Lailatul Barokah, silakan. Saya ingin menunjukkan ini sesuatu ada yang unik ya. Nanti saya berikan pandangannya. Silakan Bu Lailatul. Ini sangat unik, betul-betul unik, girl. Silakan. Uniknya di dalam hal positif atau negatif ya Pak ya? Positif itu tampilkan dulu, makanya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Haitan Rahman MT sebagai instruktur dari pelatihan SAC Mobile Apps Multimedia Interaktif. Yang terhormat Bapak Ibu DRB, Duta Rumah Belajar dari seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia dan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan hasil multimedia interaktif pertama saya ya Bapak. Mohon sarannya membangun dari Bapak Ibu semua untuk multimedia yang saya kembangkan ini. Oke, saya share screen ya Pak Haitan ya. Ya, silakan langsung aja. Apakah sudah kelihatan Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke. Oke, perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, saya Lailatul Barokah, guru matematika di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, itu di Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga sebagai sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Nah, di sini saya langsung aja ke formulir 1 ya Bapak Ibu mengenai rencana pengembangan mobile apps multimedia interaktif. Jadi terhitung tanggal 28 Juni 2021 hingga 28 Juli 2021. Jadi jadi sebulan pas saya mengerjakan proyek ini, mengerjakan multimedia ini, semoga hasilnya tidak terlalu mengecewakan ya. Pengembangnya saya sendiri, Lailatul Barokah, nama aplikasinya adalah Petualangan Trigonometri. Versinya masih yang satu, belum ada yang lain. Kemudian deskripsi aplikasinya ini sebagai alternatif pembelajaran sekaligus permainan menarik bagi peserta didik kelas 10 SMK. Tujuannya itu memberikan latihan kepada peserta didik terutama untuk materi trigonometri. Kemudian manfaat aplikasinya, pengguna akan mendapatkan latihan-latihan soal trigonometri, mendapatkan pembelajaran trigonometri, dan mendapatkan pemahaman apa saja contoh dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingin mendekatkan matematika dengan kehidupan mereka gitu. Nah, sasaran targetnya itu adalah peserta didik kelas 10 SMK, terutama di semester 2 ya Bapak Ibu. Kemudian tool atau perangkat lunak pendukung yang saya gunakan itu ada SAC tentunya, kemudian ada MindMaster Mapping, kemudian ada Microsoft PowerPoint dan Photopea. Jadi Photopea ini seperti Photoshop, namun kalau Photoshop kan kita harus mendownload aplikasi tersebut kan. Kalau Photopea ini kita bisa mengerjakannya secara online, nanti hasilnya kita download. Nah, saya langsung masuk ke file ini ya, mind mappingnya. Sepertinya agak ngehang tadi Bapak Ibu. Oh ya udah. Nah, jadi struktur aplikasinya saya masukkan aja ke sini ya Pak Haitan ya, ke PowerPoint, jadi sekaligus dalam satu file. Ada 4 halaman utama yang saya jadikan halaman utama itu. Yang pertama adalah halaman petunjuk, yang kedua halaman perkenalan, yang ketiga halaman mini games, yang keempat halaman pengembang. Nah, halaman petunjuk ini berisi tentang petunjuk tombol yang saya gunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian untuk perkenalan, ini ada perkenalan tokoh utama animasi yang digunakan dalam mini games ini. Ada harimau, ada ayam, ada kepiting, ada burung gitu ya. Kemudian untuk mini games ini ada 4 petualangan yang saya kembangkan. Yang pertama adalah makanan untuk harimau, di mana makanan untuk harimau ini sebenarnya materi utamanya itu adalah tentang ukuran sudut. Kemudian yang kedua, petualangan 2 adalah rumah si ayam. Jadi materi utamanya ini adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, untuk petualangan 3 itu gelombang di lautan, di mana saya mengambil materi utamanya adalah grafik fungsi trigonometri. Dan yang petualangan keempat ini adalah tentang temukan lokasi. Jadi materi utamanya adalah koordinat kutub dan koordinat kartesius gitu ya.
Nah, untuk di halaman pengembang ini ada informasi pengembang, informasi singkat mengenai saya. Oh ya, saya juga belum menjelaskan ya mengenai apa saja indikator yang saya gunakan untuk mini games ini. Untuk petualangan pertama, makanan untuk harimau, ini ada 7 indikator yang saya gunakan. Yang pertama itu menentukan ukuran menit dalam derajat, menentukan ukuran derajat dalam putaran, menentukan ukuran derajat dalam radian, menentukan ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik, menentukan sudut terkecil yang terbentuk pada jarum jam, menentukan ukuran sudut derajat, menit, dan detik ke dalam satuan derajat, dan menentukan ukuran sudut yang sesuai dengan satuan derajat. Jadi materi utamanya adalah tentang ukuran sudut. Kemudian untuk petualangan 2, rumah si ayam, jadi kan sebenarnya kandang si ayam ya. Di kandang itu kan terdapat tangga. Nah, tangga itu ketika bersender dengan tembok, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi saya ingin mengarahkannya ke situ gitu. Nah, ada 3 indikator yang saya gunakan. Yang pertama menentukan sinus sudut dari tangga yang terbentuk, kemudian menentukan sudut yang terbentuk antara tangga dengan lantai, kemudian menentukan panjang tangga yang sesuai jika diketahui sudut dan panjang sisi segitiga. Kemudian untuk petualangan ketiga ada 7 indikator yang saya gunakan. Yang pertama menentukan fungsi grafik trigonometri Y sama dengan sin X, menentukan fungsi grafik trigonometri Y sama dengan 2 sin X, menentukan fungsi grafik trigonometri Y sama dengan cos 3X, menentukan fungsi grafik trigonometri Y sama dengan sin setengah X, menentukan nilai minimum dari grafik fungsi trigonometri, menentukan amplitudo dari grafik fungsi trigonometri, menentukan periode dari grafik fungsi trigonometri. Kemudian untuk petualangan 4 ini kan berkenaan dengan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Jadi saya mengambil indikatornya. Yang pertama menentukan koordinat kartesius di kuadran 1, menentukan koordinat kartesius dari sudut negatif, menentukan koordinat kartesius di kuadran 2, menentukan koordinat kutub di kuadran 1, dan menentukan koordinat kartesius di kuadran keempat. Oke, kita lanjut ke formulir 2 dan 3. Ini saya gabungkan juga. Maaf agak sedikit ribut ya Bapak Ibu, soalnya rumah saya agak di tepi jalan. Formulir 2 dan formulir 3-nya saya gabungkan saja dalam satu tabel. Pertama, halaman pertama itu halaman opening ya. Isi halamannya itu berupa halaman depan dari petualangan trigonometri dan tombol masuk. Jadi ketika kita klik tombol masuk, maka akan langsung ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini ada 4 pilihan, ada petunjuk, ada perkenalan, ada mini games, dan ada pengembang. Dimana ketika kita klik petunjuk ya akan ke halaman informasi tombol gitu. Nah, ketika kita klik perkenalan, maka akan berisi informasi perkenalan mengenai tokoh utama mini gamesnya yang tadi ada 4. Ada harimau, ada burung, ada kepiting, ada ayam. Kemudian ketika kita klik mini games akan langsung ke petualangan 1 gitu. Jadi mereka harus mengerjakan petualangan itu secara berurutan. Baru kalau kita klik pengembang akan ke informasi pengembang. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya ini sudah halaman 7 sampai 14 ya, langsung ke petualangan pertamanya. Jadi isi halamannya ini awalnya nih pengantarnya adalah harimau ini menceritakan bahwa meskipun dia tinggal di hutan dalam kondisi tidak ada alat pengelola waktu, namun dia tetap tahu gitu posisi matahari karena terbentuk ukuran sudut antara cahaya matahari dengan tanah. Sebenarnya itu pengantar saja ya Bapak Ibu. Nah, dia ini ingin mencari rusa, mencari makan berupa rusa. Nah, rusa ini membawa pilihan-pilihan jawaban yang bisa dipilih untuk pertanyaan ukuran sudut. Nah, jika kita klik benar, maka skor akan bertambah dan jawaban yang benar itu akan hilang gitu. Jadi saya inginnya mereka nggak main-main gitu, karena kemarin sempat juga saya mengerjakan ini, namun saya tidak hilangkan tombol jawaban yang benar. Bisa aja kan mereka klik lagi gitu. Makanya ketika mereka klik jawaban yang benar, saya ingin jawaban itu langsung muncul di jawaban pertanyaan, tidak lagi muncul di pilihan jawaban gitu. Namun ketika mereka klik jawaban salah, pilihan itu masih ada di pilihan jawaban yang salah. Nah, ini berisi 7 soal tentang ukuran sudut.
ketika mereka klik jawaban benar akan muncul background benar, dan ketika klik jawaban yang salah akan muncul background salah. Untuk petualangan kedua, yang ceritanya nih ayam ini dipelihara ya oleh majikannya, namun tangga kandangnya itu sudah keropos gitu. Nah, dia kembali lagi ke cerita bahwa tangga itu terbentuk sebuah segitiga siku-siku gitu. Nah, jadi pengguna ini memilih jawaban sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh majikan si ayam. Jika menjawab benar, maka skor akan bertambah dan pilihan jawaban juga tetap akan hilang. Jika menjawab salah, maka akan muncul tombol silang dan ada tombol next untuk melanjutkan per mini games tersebut gitu. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Nah, untuk halaman 22 sampai 29 ini petualangan ketiga, ceritanya kepiting ini terombang-ambing oleh grafik fungsi trigonometri gitu. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan animasi gelombangnya itu akan muncul gelembung-gelembung dari dasar laut yang ke atas. Nah, mereka di situ memilih pilihan jawabannya. Jika menjawab yang benar, maka pilihan tersebut akan hilang dan langsung ada di jawabannya, di pertanyaannya. Dan jika jawabannya salah, maka pilihan jawaban tersebut masih tetap ada gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung. Nah, untuk halaman 30 sampai 36 ini petualangan terakhir ya, petualangan keempat. Jadi ceritanya burung ini mau mencari makan. Ceritanya setiap pagi dia mencari makan dan sore dia pulang dalam keadaan kenyang dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Karena mau menyambungkan ke koordinat kutub dan koordinat kartesius, jadi pengguna ini memilih ikon peta yang sesuai dengan koordinat kartesius yang diajukan. Namun kalau untuk menjawab pertanyaan koordinat kutub itu tinggal menjawab saja pilihan jawabannya. Sama kayak tadi, kalau misalnya benar maka akan langsung ke pilihan jawabannya langsung akan hilang. Dan di halaman ke-37 ini halaman terakhir, ini penyerahan piala dan jumlah soal yang benar. Jadi setelah menjawab semua soal di akhir petualangan akan diberikan piala dan total soal yang benar yang terjawab. Oke, kita langsung ke previewnya ya Pak Haitan ya. Silakan. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Saya klik preview ya. Nah, seperti itu ketika klik previewnya itu langsung akan muncul suara atau background musiknya ya. Dan saya mengambil background musiknya tuh agak kayak happy gitu karena pengen mereka mengerjakannya dengan semangat. Karena kan musik itu berpengaruh juga ya secara tidak langsung terhadap mood kita, perlakuan kita atau semangat kita. Nah, kita klik masuk. Maka akan langsung ke halaman utamanya. Ada halaman petunjuk, ada halaman perkenalan, ada halaman mini games, dan ada halaman pengembang. Di petunjuk kita akan disajikan tombol-tombol yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Nah, ketika kita klik perkenalan, ini akan berisi perkenalan 4 tokoh utama animasinya. Jika saya klik nih, pertama Raja Hutan gitu. Kemudian kalau kita klik ayam, maka dicerita bahwa rumahnya itu tinggal dekat sebuah kota. Kemudian ketika kita klik burung, dia akan menceritakan dia sedang mencari koordinat, cerita bahwa dia itu sering terdampar di pantai karena grafik fungsi trigonometri. Dan kalau kita klik ini akhirnya dia menceritakan bahwa yuk bantu menyelesaikan masalah trigonometri kami. Oke, kita kembali ke halaman utamanya, ke mini games. Ini petualangan pertamanya ceritanya makanan untuk si harimau ya. Nah, ini cerita pengantarnya sih sebenarnya, meskipun saya tidak melihat jam, namun saya tahu posisi matahari dengan menduga ukuran sudut yang terbentuk oleh cahaya matahari dengan tanah. Hari ini saya akan berburu rusai membawa bilangan-bilangan dari soal ukuran sudut. Bantu saya memilih rusa yang tepat ya, dengan menjawab soal ukuran sudut yang tepat.
Oke, saya coba ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya adalah 1 derajat ini berapa menit gitu. Nah, ketika kita jawab 180, maka akan langsung muncul tombol silang dan langsung back sound salah tadi kalau kedengaran. Coba saya besarin lagi. Nah, itu back sound salahnya. Ketika kita jawab 60, ini jawaban yang benar. Ini yang saya bilang tadi. Pilihan jawabannya akan langsung hilang dan langsung terisi di pertanyaan. Tujuan saya supaya mereka nggak iseng klik-klik yang ini terus gitu. Tapi mungkin ada solusi lain ya kalau nggak seperti itu. Nanti kita akan diskusikan. Oke, kita lanjutkan ke halaman kedua. Misalnya sepertiga putaran, jawabannya kan sebenarnya 120. Nah, langsung hilang, langsung terisi di sini. Nah, begitu sampai soal ketujuh, Bapak Ibu, saya klik-klik aja nih langsung. Kita ke petualangan 2 aja langsung ya. Nanti bisa, kalau penasaran bisa isi sendiri. Nah, ini ke petualangan kedua, mereka harus mengerjakan secara berurutan rumah majikan si ayam. Jadi dia cerita bahwa dia itu baru menetas, kami dirawat oleh majikan yang rumahnya dekat kota. Jadi karena tadi kan di awal ada hutan, ada pertengahan antara hutan dan kota, dan ada kota. Kemudian di bawahnya ada lautan. Jadi ini ceritanya makanya mau disambungin ke situ gitu. Nah, rumah besar ini adalah rumah majikan saya, kemudian kandang kami ada di belakang rumah ini, mari saya tunjukkan. Nah, jadi dia akan menunjukkan kandangnya, ini kandang saya tampak dari samping, disinilah saya ditetaskan, klik pintu kecil untuk melihat ke dalam. Ya, ini cerita tentang kandangnya gitu ya. Tapi sayangnya tangga kandang ini sudah keropos sehingga sulit digunakan. Bantulah majikan saya untuk menentukan letak atau kemiringan tangga yang baru dengan menjawab soal perbandingan trigonometri berikut. Nah, ini soalnya. Perhatikan segitiga yang terbentuk di tangga. Berapakah nilai sin alfa? Ini bisa dikerjakan pakai trigonometri. Nanti sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring gitu. Nanti jawabannya adalah setengah akar 2. Tapi kalau misalnya kita klik 2, jawaban yang salah, ya akan langsung muncul tanda salah. Dan ketika kita menjawab setengah akar 2, jawaban yang benar, maka dia akan langsung nambah ke skor, dan ini tidak bisa diklik lagi gitu Bapak Ibu. Jadi memang supaya mereka nggak iseng klik-klik itu terus gitu. Oke, ini misalnya jawaban sebenarnya kan 45 derajat, tapi saya jawab 60 derajat, salahin. Oke, salah. Kemudian kalau 45 langsung nambah skor, langsung nggak bisa diklik lagi, langsung udah terkunci. Kemudian ini mengenai tangga, jawaban sebenarnya itu adalah 1,2. Saya jawab 1,2 akar 3 misalnya, itu akan langsung tanda salah, dan ketika klik 1,2 akan tanda benar dan nambah di skor. Nah, kita lanjut ke petualangan ketiga. Mungkin bagi saya ini yang agak menarik ya Bapak Ibu. Coba kalau kita klik si kepitingnya, dia akan terombang-ambing di lautan dan membentuk fungsi trigonometri. Nah, di sini akan langsung muncul pilihan gelembung-gelembung pilihan jawaban yang bisa diklik. Sebenarnya kan jawabannya Y sama dengan sin X. Misalnya saya klik Y sama dengan secant X. Langsung salah. Nah, langsung hilang gitu pilihannya dalam beberapa detik. Kemudian kalau saya klik Y sama dengan sin X, sudah tidak ada lagi pilihan Y sama dengan sin X di sini. Langsung terisi di jawabannya Y sama dengan sin X gitu. Dan petualangan keempatnya tentang mencari makanan, temukan lokasi, maaf. Nah, ini dia cerita pengantar dulu. Oh ya, ini langsung ke sini. Nah, koordinat kartesius dari titik 6,45 derajat. Sebenarnya jawabannya itu 3 akar 2, 3 akar 2. Tapi misalnya saya pilihnya yang ini ya, yang min 3 akar 2, 3 akar 3. Nah, langsung salah. Kalau misalnya kita klik yang benar, nah akan ada animasi terbentuk sudut 45 derajat dan dia akan menuju ke lokasi tersebut. Gitu. Ini sudut negatif. Koordinat kartesius dari titik 6, negatif 120 derajat, sebenarnya jawabannya itu negatif 3 akar 3, negatif 3. Misalnya kita klik yang ini dulu yang salah, akan muncul tombol salah.
Dan ini, nah langsung ada animasinya ke situ dan muncul pilihan di sini. Nah, kayak gitu kayaknya Pak Haitan. Oh ya, sama koordinat kutub ya Bapak ya, satu lagi. Koordinat kutub dari titik 3, akar 3, negatif 3. Nah kalau yang ini dia nggak ada animasinya Bapak Ibu karena koordinat kutub ceritanya. Jadi langsung saja pilihan jawabannya, misalnya jawabannya 4 akar 3,3 atau 6,330 derajat, pilihan jawaban yang salah. Oh, jawaban yang benar lupa saya. Nah jadi dia akan langsung ke sini. Ya, kayak gitu sepertinya Pak Aitan. Oke. Nah, di akhir akan muncul total jawaban soal benar yang kita jawab. Nah, itu dia. Saya kembalikan lagi ke Pak Haitan dan Bapak Ibu semua. Kalau ada saran silakan disampaikan. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Jadi ini saya katakan unik kenapa ya Bapak Ibu sekalian? Kita trigonometri menjadi sebuah permainan, itu yang menjadi pertanyaan. Oh ada juga yang orang kepikiran gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu memungkinkan kita memainkan ya, pengetahuan itu bisa disampaikan lewat sebuah permainan. Bisa, ya. Jadi SAC memang bakal ke sana, makanya SAC itu sebetulnya untuk mengarahkan STEM ya, science, teknologi, math dan sebagainya. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya dulu ke Ibu Kokom nih. Bu Kokom Komaria sedang online. Bu Kokom. Iya Pak. Nah, silakan Bu Kokom. Silakan berikan komentar. Silakan komentar. Bagus sekali, ini inspirasinya luar biasa. Jadi bisa dipahami oleh semua orang, semua kalangan. Ini adalah seorang guru yang inspirator. Jadi artinya bisa dikembangkan lagi. Jadi anak-anaknya bisa mengikuti dengan happy, dengan lebih jelas gitu. Ya. Bagus sekali Mbak. Terima kasih Bu Kokom. Iya Bu. Sama-sama. Ya soalnya sebenarnya awalnya mungkin saya ingin membuat kayak bahan ajar gitu ya Pak, ya Bapak ya Ibu. Tapi karena saya melihat bahwa matematika sepertinya kalau teks aja gitu susah dipahami. Jadi sebenarnya perlu video pembelajaran. Nah untuk membuat video pembelajaran yang banyak dalam waktu yang relatif singkat itu menurut saya agak sulit. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk membuat game gitu. Ya awalnya terpikir, oh iya trigonometri mungkin bisa dikembangkan karena sebelumnya saya baru selesai ngajar trigonometri. Terus mikir-mikir lagi, kayaknya dapat inspirasi. Oh ada tentang harimau ya, ada tentang kepiting yang bisa terombang-ambing, kemudian ada tentang burung yang sedang mencari mangsa. Jadi akhirnya bisa nyambungin ke situ gitu, Pak Haitan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Perlu saya tambahkan lagi perhatian sedikit. Ibu Lailatul ini memang betul-betul luar biasa karena pelajaran matematika itu sangat tidak disukai barangkali ya karena sulit. Namun sekarang ini dengan penyampaiannya oleh Ibu Lailatul ini akan mempermudah, jadi anak-anak juga akan senang. Seperti itu. Semoga bisa mengimbaskan kepada yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Kokom. Amin, terima kasih Bu Kokom. Hari ini memang ada 3 yang unik-unik ya, makanya saya pilih. Kita ada lagi webinar nanti 2 atau 3 kali lagi ya. Yang 6 sudah saya agendakan, kemudian 6 dari guru DRB dan SRB juga, sambil menunggu yang lainnya. Silakan, siapa yang akan mau berkomentar atau memberikan pandangan? Pak Supron, Bu Riani, Pak Denny. Pak Denny betul kemarin juga luar biasa ya. Boleh saya Bu Lailatul. Nah, silakan. Saya tertarik nih Bu iya Lailatul. Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Saya tertarik animasinya itu Bu. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, bentuk yang mana tuh Pak? Yang kepiting tadi Bu. Coba bisa lihat ini sih Bu, bisa lihat AHL-nya. Oh, kepiting. Oh ya, boleh Pak. Sama struktur rumusnya itu di pojok kanan atas tadi di setting.
Penasaran saya, Bu. Oh, oke Pak. Belum share screen ya? Sudah ada. Apakah sudah kelihatan Pak? Sudah ya, Ibu. Yang kepiting tadi yang membentuk Jadi sebelas ini itu saya kepiting. tertarik gitu. Oh ya. Boleh Pak. Jadi ini saya menggunakan animation dulu ya Bapak Ibu. Di animation dulu. Nah sebenarnya kalau di animationnya nggak terlalu berbentuk fungsi scene X, cuman kita inikan aja apa namanya ya, Pakai pet itu, Bu, ya? cocok-cocokkan aja dengan bentuknya sama dengan scene X. Gimana Pak? Itu bentuk animasinya Bagaimana, Pak? animasinya itu ada nggak bentuk gunung gitu? Ada ya, memang ya? Oh, di advance animation Pak. Di advance animation. Ada ya. Nih. Oh ini ya. Ada pet Pak. ini ya. Di advance animation nanti kita klik petnya pertama, kemudian kita klik petnya kedua, kita arahkan ke bagian yang kita mau gitu. Nah seperti ini misalnya saya tambahkan lagi ya. Ini saya kopikan saja, iya, benar, terus saya atur sesuai dengan keinginan saya. Oh iya. Terus misalnya saya ingin rotate-nya enggak 14 derajat gitu ya. Karena ini tadi grafik ya sama dengan scene X, ada periodenya misalnya saya maunya 180 lagi gitu. Nah, saya tinggal atur aja rotate-nya sama dengan 180 gitu, Pak. Maka dia akan berbentuk ini 180 derajat dari posisi awal. Iya. Jadi bisa diaturnya di situ ya. Iya, bisa Pak. Terus kalau kita mau, misalnya kan kalau ini kan gambarnya jelas semua. Kalau kita mau transparankan dari bentuk awal, misalnya nggak usah terlalu jelas banget, jadi transparan gini juga bisa Pak, kayak menghilang gitu. Itu saya lakukan pada gelembung. Coba ya kita lihat. Nah, gelembung ini juga menggunakan advanced animation. Dia bergerak dari bawah. Nah, ini saya atur posisinya supaya dia itu pas yang kedua misalnya ke sini, pas ketiga ke sini. Nah, transparansinya saya atur. Kemudian ada beberapa gelembung yang ukurannya saya atur lagi. Misalnya ukuran awalnya itu 213 kali 174. Misalnya saya ingin gelembungnya agak melebar gitu. Jadi saya atur lagi misalnya jadi 300 pixel gitu, Pak. Jadi nanti dia akan kelihatan mana ya gelembung yang saya atur advanced animation-nya. Ini sepertinya enggak deh. Kayaknya bukan yang ini, yang cos X kali. Berapa lama bikin ini, Bu? Teliti banget ini buat ini. Sebulan Pak. Sebulan. Tapi kalau untuk fokus ke bagian petualangan trigonometri ini mungkin 3 minggu atau hampir sebulan juga sih kayaknya. Mantap. Saya lupa di bagian mana yang saya besarkan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan ukurannya jadi lebih melebar, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian width ini atau height-nya gitu. Jadi ketika dia di posisi yang kita atur, misalnya di pad 4, dia akan membesar sesuai dengan yang kita atur di sini, atau kita atur transparansinya gitu. Oh ya, satu lagi, dan duration-nya itu awalnya 0,5. Jadi kalau misalnya 0,5 kan terlalu cepat untuk jawaban, jadi saya atur ke bagian 4 second-nya gitu. Jadi masing-masing ini 4 second gitu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu, terinspirasi saya. Pengen buat getaran gelombang. Silakan. Siapa lagi? Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ada lagi? Saya minta lagi, boleh ya? Silakan Pak Dini. Ya, Bu, iya, ini keren banget nih ininya, skenario-nya ya, terstruktur rapi banget gitu. Nah, yang ini saya tanya ini yang grafisnya ini, yang gambar-gambar yang Ibu sajikan, sebetulnya nyambung gitu ya, dari satu skenario ke skenario lain. Nah ini
ide gambar-gambarnya ini bisa Ibu mungkin sampaikan dari mana gitu, atau Ibu desain sendiri gimana gitu? Ada yang saya desain sendiri, ada yang kayak saya tempel-tempel dari beberapa gambar lain. Misalnya ini ya Pak ya, untuk gambar ini pertamanya ini sebenarnya ada dua latar yang saya ambil. Pertama latar laut, yang kedua latar, kalau nggak salah ini saya cari di Pripik urban gitu, kalau nggak salah urban atau apa gitu. Nah jadi di urban itu kebetulan di Pripik dapat pula ada yang gambar kotanya, ada yang gambar setengah setengah antara kota dan desa gitu ya, dan satu lagi ada pegunungan. Jadi ya mungkin saya beruntung dapat gambar yang bisa nyambung dengan apa yang saya apa yang saya arahkan gitu Pak. Nah untuk misalnya untuk gambar si harimaunya sendiri ini memang dapat dari Pripik, ini juga dapat dari Pripik, ini juga dapat dari Pripik. Kemudian kalau untuk gambar hutannya sendiri juga cari di Pripik. Nah si harimaunya sendiri saya berusaha mendapatkan gambar yang berurutan gitu. Maksudnya dalam satu gambar Pripik tuh ada beberapa gambar harimau yang biar mereka tuh nyambung. Jadi ketika saya misalnya di sini saya nggak mungkin menggunakan tiba-tiba harimaunya lagi marah gitu kan. Jadi agak-agak yang imut-imut gitu. Nah ketika di soal barulah yang dia agak galak mau cari mangsanya gitu. Jadi saya berusaha mendapatkan gambar yang nyambung gitu di Pripik dari beberapa gambar harimau. Jadi supaya mereka itu nyambung semuanya gitu Pak. Kayaknya. Oke, terima kasih Ibu. Oh ya, kalau untuk gambar ini sendiri Pak, gambar kandangnya ini memang sebenarnya awalnya gambar kandang nggak seperti ini ya, gambar kandang biasa dengan warna mungkin kalau nggak salah warna biru gitu. Tapi karena saya ingin menyambungkannya ke bagian kandang yang di atas tadi, akhirnya saya tempelkan gambar motif kandang. Gambar motif kandangnya sebagiannya saya ambil. Misalnya saya ambil di sini kalau nggak salah saya, terus saya edit di Photopi tadi, kemudian saya tempel ke bagian kandangnya. Jadi biar nyambung aja gitu Pak. Sebenarnya awalnya nggak nyambung juga ke situ gitu. Oh iya. Jadi biar lebih nyambung. Nah itu kan dari kandangnya satu, yang kan sama, dua gambar sama. Ini warnanya juga sama. Ternyata dirubah dulu. Padahal sebenarnya itu beda ya. Iya, agak diedit dulu. Oke. Terus ini juga supaya agak nyambung juga ke cerita si ayamnya itu, sebenarnya ini kan nggak nyambung dengan ayam yang ada di sini. Namun saya tambahkan lagi biar agak nyambung lah, dia lagi menetas kah, lagi ada yang gambar-gambar kuningnya gitu. Jadi ya berusaha disambung-sambungin gitu dengan gambar yang ada. Ya kayak gitu kayaknya. Jadi bagus Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Berusaha disambung-sambungin. Bu Lailatul, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kami ucapkan terima kasih kepada ini Pak Sukron, kemudian juga Ibu Riani, Ibu Lailatul ya, dengan ada presentasinya ini. Mudah-mudahan nanti kami akan potong ya, kami buat 3 video, kami sharekan nanti di YouTube. Silakan untuk disebarkan ulang gitu ya. Juga yang Pak Denny belum saya proses, Pak Denny jadi perlu bersabar dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih ya semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan juga. Hari ini begitu luar biasa, kita tetap masih PPKM-nya level 4 lagi, bahkan beberapa kota sudah berubah lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aitan semuanya. Enggak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Aitan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.